ketika plan A dan plan B tersebut tidak tercapai, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Saya akan mempertanyakan suatu hal yang sangat gampang untuk dijawab tapi susah untuk dilakukan para mualim sebelumnya. Maukah mereka dipimpin antum dalam menyelesaikan semua tugas organisasi ISMI? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mukarram, al-ustaz kiram, dan juga para hadirin yang hadir pada sore hari ini, semoga senantiasa dalam limpahan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah ia curahkan kepada kita semua, sehingga sore hari ini kita bisa melaksanakan kembali acara dialog interaktif Formatur DPS masa khidmah 2023 sampai dengan 2024 Masehi. Di depan kita sudah duduk para tamu kehormatan, yakni para formatur juga kandidat DPS ISMI di masa khidmah yang akan datang ini. Di sini ada 3 kandidat. Yang kandidat pertama dimulai dari kandidat sebelah utara, yaitu ada Ahmad Zainul Hasan Saiful Kalam, santri kelas 5 asal Sumeneb, juga Abu Rizal Umar asal Bangkalan. Kemudian di tengah kandidat nomor 2 atas nama Rifki Rizky Ruliana asal Jawa Barat kelas 5, dan Fikri Akbar Maulana asal Probolinggo kelas 5. Kemudian di sebelah selatan kandidat nomor 3 Nail Berry Muhammad asal Sumeneb, santri kelas 5, dan Nur Ahmad Saifullah asal Kalimantan, santri kelas 5. Baiklah hadirin sekalian, izinkanlah saya pribadi pada sore hari ini untuk membimbing jalannya acara atau sebagai moderator dalam acara dialog interaktif Formatur DPS masa khidmah 2023-2024 Masehi. Mari kita sama-sama buka acara ini dengan membaca Al-Basmalah. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita memulai dialog interaktif ini, ada beberapa peraturan yang perlu diperhatikan di dalamnya. Yang pertama, setiap marhalah kami beri kuota 2 penanya. Untuk marhalah sanawiyah 2, untuk marhalah aliyah 2, dan untuk muallim kelas 6 2. Setelah itu kami persilahkan kepada para asatid yang ingin bertanya untuk menanyakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari marhalah aliyah. Silahkan kelas 4 dan 3 intensif yang ingin bertanya 2 orang silahkan maju ke depan. Untuk para penanya, kiranya menyimpulkan sesingkat mungkin pertanyaannya dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam acara formal dialog interaktif ini. Baiklah,
Kami beri waktu 2 menit untuk penanya pertama. Silahkan perkenalkan nama, kelas, asal, juga pertanyaan singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, setiap tahun kita tahu pasti ada formatur-formatur dan memberikan visi misi berbeda-beda. Dan kali ini saya ingin bertanya, apakah hukuman apabila salah satu dari formatur tersebut menjadi DPS dan visi misi mereka tidak tercapai ataupun tidak pernah tercapai ataupun merendah ataupun memburuk? Baik, pertanyaan pertama dari teman kita, santri kelas 4. Dia bertanya, apa hukuman yang pantas diberikan atau jaminan bagi antum ketika antum tidak melaksanakan visi dan misinya antum atau visinya antum tidak tercapai? Apa hukuman atau jaminan simpelnya yang akan antum gadaikan ketika visi dan misinya antum tidak tercapai? Mungkin bisa dimulai dari kandidat nomor 1. Kita akan menggunakan plan B, yaitu rencana yang telah kita siapkan apabila visi-misi kita tak tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, bagaimana hukumannya atau jaminannya jika visi misi kami tidak tercapai? Yang pastinya kami akan menggunakan plan B, di mana setiap seorang pemimpin mempunyai rencana, yaitu rencana A, ada rencana B. Dan rencana kami, jika rencana A tidak tercapai, pasti kami mempunyai rencana B, yaitu mewujudkan santri dan muallim yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Tidak ada rasanya fanatisme lagi, dengan mewujudkan rasa adil dan tidak ada muallim yang main mas'ul-mas'ulan dalam istilah kata yang dilakukan setiap hari ini. Seperti itu. Jadi kami akan menggunakan plan B yang akan dilakukan dalam organisasi kami jika kami berdua menjadi kandidat DPS ISMI. Cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut kandidat nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang terjadi, apa yang akan saya lakukan ketika misi dan visi kami tidak tercapai? Ini amanah yang akan kami emban, ini sangat berat. Tentunya amanah dalam 1 tahun ke depan yang insya Allah jika terpilih ini sangat berat, sangat besar. Maka dari itu saya juga mengambil resiko yang sangat berat. Saya lebih tepatnya kami bersedia jika kami diturunkan di pertengahan periode jika visi dan misi kami tidak tercapai. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara kita yang telah memberikan pertanyaan yang insya Allah pertanyaannya bertujuan untuk mensejahterakan organisasi ISMI Angkatan 50 ke depannya. Terima kasih. Jadi begini, beliau menanyakan bahwa apa tanggung jawab kami, apa yang akan kami lakukan ketika visi dan misi yang kami sampaikan yang telah kami tetapkan hari ini tidak tercapai di esok hari. Jadi gini, ketika visi dan misi yang kami tetapkan kali ini tidak tercapai, maka seharusnya seorang pemimpin itu sama seperti formatur pertama, mempunyai plan A dan plan B. Namun, apa ketika plan A dan plan B tersebut tidak tercapai, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Seorang pemimpin itu harus berani dalam menjalankan tugasnya. Dalam artian apa? Jadi gini, seorang sahabat itu pernah mendengar Rasulullah berkhutbah dan bunyinya seperti ini. Ma khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Jadi di sini sudah didefinisikan bahwa mereka yang tidak menjalankan amanahnya, mereka tidak memiliki kesempurnaan dalam agamanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengar jawaban dari pertanyaan pertama, yaitu apa sanksi bagi kandidat-kandidat apabila visi dan misinya tidak terjalankan. Kandidat pertama akan melaksanakan plan B. Kemudian kandidat kedua siap untuk dilengsarkan apabila visi dan misinya tidak terlaksanakan. Dan kandidat yang terakhir siap menggadaikan agamanya demi organisasi ini. Baiklah, kita lanjut ke marhala aliyah untuk penanya kedua. Silahkan langsung maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariq Munazir, kelas 3 intensif B, asal kota Palembang. Izinkanlah saya untuk memberikan pertanyaan kepada antum. Pertama, berikan lonjatan-lonjatan yang bisa membuat kami yakin bahwa antum itu layak dipilih. Sebagai contohnya coba. Cukup? Baiklah, dari penanya kedua, yaitu dari Soft 3 Intensif, menanyakan perihal apa langkah terdekat antum yang akan antum lakukan ketika antum terpilih menjadi formatur DPS, atau apa program antum yang dapat membuat kami yang hadir pada sore hari ini percaya kalau antum itu layak menjadi formatur DPS. Silakan, mungkin bisa dijawab dari kandidat nomor 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terhadap saudara dari kelas 3 intensif yang telah memberikan pertanyaan yang sangat susah untuk kami jawab. Jadi pertanyaannya kayak gini. Apa loncatan-loncatan yang akan antum adakan sehingga kami dapat yakin ketika memilih antum? Betul, seperti itu kesimpulannya. 3 intensif, betul. Jadi begini. Loncatan-loncatan yang akan kami lakukan, kami dari formatur DPS ISMI yang ketiga akan melakukan pembenahan fraksi yang pertama. Karena seperti yang kita ketahui, ketika kemarin kami melaksanakan musyawarah tahunan di sidang LPJ para pengurus, banyak muallim yang mengeluhkan bahwa santri bahkan fraksi di sini membungkam. Betul muallim? Jadi kami dari fraksi nomor urut 3 akan mengusahakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan mentalitas yang ada dalam diri santri guna mensejahterakan pondok kami yang tercinta ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kandidat nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menjawab soal tersebut, yaitu pertama, saya akan sering mengumpulkan para fraksi-fraksi agar tidak bungkam ketika ada acara-acara seperti talkshow, ya LPJ dan lain-lain. Dan kedua, kami akan memberikan uswah yang terbaik untuk para anggota-anggota agar kami layak untuk bisa dipilih menjadi anggota DPS 2023. Mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk saudara kita dari Soft 3 Intensif yang telah memberikan pertanyaan yang mungkin dengan pertanyaan itu DPS ISMI akan menjadi lebih sejahtera dan lebih baik ke depannya. Gini, tujuan utama kami dari kandidat nomor 1 DPS ISMI, tujuan utama kami adalah menjadikan DPS ISMI sebagai teman dan sahabat bagi para santri. Seperti yang kita ketahui, DPS ISMI adalah wadah aspirasi bagi santri terhadap muallim. Aspirasi-aspirasi akan keluar apabila hilangnya rasa gengsi dan canggung di kalangan santri dan muallim. Maka dari itu, saya akan menjadikan DPS ISMI ini sebagai sahabat dan teman dekat bagi santri agar santri lebih leluasa mengeluarkan aspirasi-aspirasi mereka. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa jawaban dari para kandidat. Beri tepuk tangan sekali lagi. Sebelum kita melangkah ke sesi pertanyaan selanjutnya, ada kata-kata yang sangat menarik dari salah satu kandidat, yaitu menjadi sahabat bagi santri. Itulah sejatinya seorang DPS sebagai muallim dan juga tempat aspirasi untuk santri. Baiklah, sekarang kita melangkah ke marhala sanawiyah. Kita beri 2 kuota untuk santri marhala sanawiyah yang ingin bertanya. Silakan.
Silahkan santri marhala sanawiyah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Azami, kelas 2 reguler B asal Kota Medan. Pertanyaan saya adalah, apa jaminannya antum jika antum jarang membimbing para fraksi lim? Dikarenakan dari DPS yang lalu lim, semua fraksi itu jarang dikumpulkan lim. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon tenang para muallim, dimohon untuk tenang. Muallim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama dari santri marhala sanawiyah, yaitu dari kelas 2, menanyakan perihal jaminan antum kalau seandainya ketika nanti antum terpilih menjadi format ketua DPS atau wakilnya, bagaimana kalau seandainya fraksi itu tidak berjalan? Karena dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah menjadi janji buta. Ya, jadi silahkan. Mungkin pertanyaan ini bisa lebih didahulukan kepada kandidat nomor 2 dan juga kandidat nomor 3. Silakan kandidat nomor 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab soal tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada soft 2 yang telah menanyakan hal tersebut kepada saya, yang bisa membuat diri saya dan organisasi Angkatan 50 menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jawabannya adalah saya insya Allah pasti akan menjamin sering mengumpulkan fraksi kurang lebih seminggu sekali. Dan mohon dipegang janji saya jika saya bisa menjadi DPS ini, yang mana telah dibayarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ayatu munafiki salasa, ida haddasa kadaba, wa ida wa'ada akhlafa, wa ida atumina khona. Jadi saya sebagai pemimpin, maka saya tidak akan mengecewakan, apalagi mengingkari janji saya. Mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Fikri kelas 2 reguler telah memberikan pertanyaan. Dan jawaban yang akan saya berikan adalah, bukankah dari visi misi kandidat nomor 3 ini adalah membentuk dan membenah anggota fraksi? Dan seperti yang disampaikan pasangan saya tadi, apabila kami tidak menjalankan amanah kami dengan baik, visi misi kami tidak tercapai, maka agama kami yang menjadi taruhannya, seperti apa yang dikatakan Rasulullah SAW, la imana illa liman la amanata lahu, wala dina liman la ahdalahu. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada santri kelas 2 reguler yang telah mengajukan pertanyaan kepada kami, kandidat-kandidat formatur DPS ISMI. Begini Ikhwan, seperti yang setelah saya katakan tadi, visi saya menjadikan DPS ISMI sebagai sahabat dan teman dekat bagi santri. Apabila bagi santri saja bisa menjadi sahabat, apalagi ke fraksi, mungkin bisa jadi keluarga yang bisa merangkul satu sama lain Ikhwan.
Jika sudah menjadi keluarga, jangankan berkumpul, kita akan bercerita suka dan duka kita bersama, Ikhwan. Dan juga kita akan menjalin hubungan yang baik dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para kandidat. Jadi jaminannya masih tetap sama, bersangkutan dengan diri masing-masing. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari santri Marhala Sanawiyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igusti Nanan Wijaya Bukhari, siswa kelas 1A. Saya akan mempertanyakan suatu hal yang sangat gampang untuk dijawab tapi susah untuk dilakukan para mualim sebelumnya. Bagaimana cara antum bertiga, kandidat formatur DPS 2023-2024 untuk mensejahterakan Pondok TMI Al-Amin ini, dan bagaimana cara untuk menghilangkan gengsi antara satu soft dengan soft yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sungguh pertanyaan yang luar biasa dari santri kelas 1. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Pertanyaannya, simpelnya, kita tahu bahwasannya di pondok ini masih ada sikap gengsi atau fanatisme yang keras antar adik kelas dan kakak kelas, yang membuat gengsi itu menjadi hambatan untuk para santri-santri baru seperti dia tadi mencari ilmu, belajar dan lain sebagainya. Dan pertanyaannya, apa solusi antum untuk menyelesaikan masalah tersebut? Silakan, bisa dimulai dari kandidat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke jawabannya. Jadi apa jaminannya dan solusinya jika masih ada rasa gengsi dan fanatisme di pondok ini? Ya, kami jadi sudah mengatakan tadi, jika menjadi sahabat atau teman dekat, bagaimana ada rasa gengsi dan fanatisme lagi? Jadi kami akan membangun sebuah persahabatan dan membangun kekeluargaan di antara santri satu dengan santri yang lain. Otomatis itu tidak akan ada rasa gengsi dan fanatisme lagi di antara soft satu dengan dan soft yang lain. Jadi mensejahterakan rakyat adalah solusinya. Mensejahterakan santri adalah visi dan misi kami. Dan seperti yang tadi teman saya katakan, menjadikan teman dekat dan menjadikan sahabat DPS ISMI atau santri dan muallim tanpa mengadakan rasa fanatisme kembali dan gengsi. Seperti itu. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kelas 1 yang sudah memberikan pertanyaan sangat spektakuler sehingga membuat gempar koah ini. Jadi bagaimana cara menghilangkan gengsi di antara santri TMI Al-Amin Perenun ini? Cara menghilangkan gengsinya itu pertama kita menjalin komunikasi dengan cara, alhamdulillah di tahun-tahun sebelumnya kita punya media muhadoroh. Kami tentunya akan mengubah muhadoroh ini menjadi suasana yang lebih friendly gitu kan. Yang lebih friendly. Jadi muhadoroh ini biasanya
santri mengeluhkan akan taftisan ketika muhadoroh, insya Allah ketika akan kami menjabat, kami akan mengadakan pelatihan kepada setiap pengawas muhadoroh untuk menjadikan muhadoroh itu menjadi suasana yang menciptakan suasana yang lebih friendly, lebih asik gitu. Jadi santri sangat berpartisipasi dalam muhadharah tersebut. Mungkin hanya ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sof 1 yang telah memberikan pertanyaan. Langsung saja saya jawab. Dari kami kandidat ketiga, solusi yang akan kami keluarkan untuk menghilangkan rasa gengsi di antara santri TMI khususnya, yaitu kita meminimalisir adanya program atau acara-acara pondok yang berbau soft. Contohnya kita akan menggabungkan seperti Bulis Ma'had, itu tidak diadakan per soft, jadi kita campur sehingga satu sama lain itu bisa berbaur. Karena solusi mensejahterakan dari dulu di pondok ini ada ketika rasa gengsi dan canggung itu hilang antara santri, otomatis masalah yang dari dulu, masalah besar yang ada di TMI ini akan hilang dan pondok bisa menjadi sejahtera. Mungkin hanya ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengar bersama solusi untuk menghilangkan rasa gengsi di antara kalangan adik kelas dan kakak kelas. Dan itu tentunya akan dipertanggungjawabkan di kepemimpinan yang akan datang. Baiklah, kita lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya, yaitu dari santri Nihai, para muallim yang masih mengemban amanah pada saat ini. Kami beri 2 kuota. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Siftul Azmi, kelas 6 IPSI dari Batam. Jadi seperti ini, seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya soft kelas 5 adalah soft paling mokong, susah diatur dan paling nakal. Bukankah seperti itu, muallim? Para santri, bukankah seperti itu? Ya. Secara otomatis mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap antum. Iya enggak? Iya. Bagaimana mereka akan menjadi sahabatnya antum? Bagaimana mereka akan menjadi keluarganya antum apalagi? Bagaimana mereka akan percaya kepada antum untuk memberikan aspirasi terhadap antum kalau mereka tidak percaya? Jadi, ya, bagaimana cara mengerti hal-hal tersebut? Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kami menyampaikan, dengarkan muallim, untuk para penanya ataupun penjawab tidak boleh ada unsur menjatuhkan di dalam dialog interaktif ini. Dimohon diperhatikan untuk kelas 6. Baiklah, dilanjut dengan sesi pertanyaan tadi. Bahwasannya bagaimana, simpelnya, bagaimana antum bisa meyakinkan teman-teman antum, antum bisa mengajak mereka untuk berorganisasi. Seperti itu. Bagaimana caranya? Karena tentu di dalam organisasi ada problem yang namanya pertemanan. Dan pertanyaannya, bagaimana solusi antum atau apa langkah antum untuk menghadapi teman-temannya antum untuk memberikan kepercayaan kepada mereka? Silahkan dimulai dari kandidat nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kami lakukan ketika ada problematika di dalam organisasi kami, itu menyangkut dengan solidaritas kami sebagai pertemanan. Yang solusi yang akan kami keluarkan, yang pertama adalah
kami itu akan melakukan ajakan. Ajakan, yang paling penting itu ada ajakan. Dan ajakan tersebut tidak langsung mengajak, kami itu melakukan pendekatan terlebih dahulu. Mengapa ada dan kita tuh mencari titik masalahnya di dalam kenapa ada masalah di dalam organisasi kita ini di menyangkut pertemanan. Sehingga setelah kita melakukan pendekatan dan tim udah ketahuan masalahnya apa, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Insya Allah saya dan teman-teman saya ini selalu saling menguatkan dan saling mendukung. Dan terakhir, apabila diperlukan motivasi, kami sebagai kandidat, sebagai mualim DPS ketika terpilih nanti, kami juga akan memotivasi teman-teman kami untuk lebih semangat mengemban amanah dan mensejahterakan pondok dan juga organisasi DPS ini. Syukran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, jawabannya adalah ketika ada masalah dalam organisasi, yaitu betul apa yang dikatakan kandidat nomor 3, yaitu mencari titik masalah tersebut. Ketika kita telah menemukan titik masalah tersebut, maka kita akan melakukan musyawarah. Dan di hasil musyawarah tersebut, maka kita insya Allah akan bisa menghasilkan persetujuan bersama. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaannya, bagaimana jika ada problematika di antara keorganisasian? Begitu singkatnya. Begini, tetap sesuai dengan visi misi yang telah kami tetapkan, yaitu menjadikan DPS ISMI sebagai sahabat bagi santri. Bukan cuma bagi santri, bagi teman-teman juga, bagi teman-teman keorganisasian SOF 50 juga. Jika kami sudah menjadi sahabat, maka problematika di antara kami akan selesai dengan sesingkat-singkatnya. Juga kami dari SOF 50, terutama saya sebagai kandidat pertama formatur DPS ISMI, akan berjanji akan mengedepankan dan membuat Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah menjadi lebih baik ke depannya. Dan juga saya percaya pada teman-teman saya bahwa mereka adalah orang-orang yang baik semuanya, bahwa mereka adalah orang-orang yang terpercaya, dan mereka akan membawa Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah kepada jalan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Baiklah, kita sudah mendengar jawaban. Mungkin cukup? Apa masih tidak sesuai? Oke. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dari santri kelas akhir, kita berikan satu kuota. Satu kuota. Silahkan satu orang saja dengan menyampaikan suara-suara dari teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata billah, amma ba'du. Berbicara masalah keyakinan, saya ingin menanyakan masalah keyakinan antum. Bagaimana caranya antum meyakinkan kami, khususnya dari para kelas 6, bahwasannya antum bisa disebut sebagai pemimpin, bisa pantas sebagai pemimpin. Bagaimana caranya antum meyakinkan kami bahwasannya antum tuh bisa disebut sebagai pemimpin dan pantas jadikan pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, pertanyaan
terakhir dari santri kelas 6, yaitu apa bukti antum kalau antum itu memang betul-betul pantas menjadi seorang pemimpin, terutama di DPS ini. Silahkan antum yakinkan kami sebagai penutup pertanyaan dari para santri, kepantasan antum sebagai seorang pemimpin di formatur DPS ini. Silakan dari kandidat nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Mu'alim yang telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus bagi kami untuk mengevaluasi ISMI kami yang kedepannya. Bagaimana cara membentuk kepercayaannya santri kepada kita? Yaitu dengan rasa cinta terhadap seluruh santri TMI ini. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta itu? Mengapa rasa cinta yang saya pilih? Meskipun rasa cinta tidak terlihat, tapi rasa cinta ini bisa dirasakan oleh seluruh penggunanya gitu. Makanya itu rasa cinta itu sangat penting, meskipun tidak terlihat, tapi bisa sangat dirasakan seperti itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Zawi Imron, jikalau mendung awan sudah datang, jangan biarkan hujan turun, jangan larang hujan turun ke bumi. Dan bila daun kering sudah terlihat kering, jangan larang daun itu jatuh ke bumi ini. Dan jika saya sudah cinta kepada antum semua, jangan larang kalau saya selalu memikirkan dan merindukan antum semua, seperti itu. Bukan hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada muallim dari Hafniai yang terhormat, yang insya Allah diberi kemudahan oleh Allah dalam kelulusannya tahun ini, amin. Jadi pertanyaannya kayak gini, bagaimana membangun kepercayaan antum sehingga kami dapat meyakinkan antum untuk menjadi seorang Dewan Perwakilan Santri atau pemimpin. Jadi gini, untuk membangun keyakinan antum, kami berdiri di sini selayaknya seorang pemimpin untuk membangun kepercayaan antum agar apa? Karena kami yakin untuk membangun kesejahteraan di pondok ini bahwa Sof 50 Ar-Rasyafat di sini akan membangun ISMI ke depannya dengan semangat. Jika kami tidak yakin dengan kepercayaan yang kami miliki, maka kami di detik ini, di waktu ini pula tidak akan pernah berdiri di tahta yang terhormat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya bagaimana meyakinkan antum untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi yang pertama, seorang pemimpin itu harus percaya diri, harus pede. Jadi seorang pemimpin itu harus percaya diri pada dirinya sendiri bahwasannya dia itu bisa memimpin organisasinya, memimpin anggotanya, memimpin seluruh santri. Dan yang kedua yaitu memberikan uswah atau contoh. Dan saya akan memberikan contoh kepada seluruh santri bahwasannya saya layak untuk menjadi seorang pemimpin DPS ISMI di tahun ini. Dan yang ketiga yaitu rela berkorban. Bahwasannya seorang pemimpin itu harus rela berkorban. Di mana pemimpinnya tidak bisa rela berkorban? Bahwasannya pemimpin itu harus rela berkorban kepada anggotanya. Contoh, santri hilang sendal. Saya akan memberikan sendal saya kepada santri itu untuk berkorban. Agar saya itu menjadi layak seorang pemimpin. Bahwasannya pemimpin itu rela nyeker pulang ke rayon itu tanpa sandal. Untuk santri yang hilang sendal. Seperti itu contoh kecilnya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dimohon untuk tenang kembali. Sungguh luar biasa jawaban-jawaban yang telah dilantunkan oleh para kandidat pada pertanyaan dari para santri. Beri tepuk tangan terlebih dahulu, biar yang di atas tidak kepanasan. Lanjut, sesi pertanyaan selanjutnya yaitu dari kalangan asatid.
Yang pertama kami haturkan kepada Yang Mulia Ustadz Abdul Kiram untuk menyampaikan pertanyaan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Saya adalah mantan ketua DPS 2011-2012. Kemudian saya juga mantan ketua BEM 2015-2016. Kawan-kawan yang duduk di depan, saya melihat kalian adalah masa lalu saya. Ada satu yang butuh kalian jawab, dan silahkan pegang mic-nya dari formatur pertama. Saya pengen formatur pertama bertanya ke kelas 5. 2 pertanyaan, saya hanya mau menilai saja. Maukah mereka dipimpin antum dalam menyelesaikan semua tugas organisasi ISMI dengan baik dan tanpa lelah? Silahkan tanya, saya hanya akan mengecek apakah mereka menjawab semuanya atau tidak. Yang kedua, kalau tidak bisa, antum berani atau tidak memundurkan diri, dan tanyakan juga kepada mereka. Mereka akan merestui antum memundurkan diri atau tidak. Silahkan tanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wahai teman-temanku dari Sof 5. Begini kawan, apakah kita siap untuk menjalin organisasi dan membangun TMI ini lebih baik ke depannya? Tanpa rasa lelah. Jika begitu kita akan membangun ISMI lebih baik ke depannya. Amin. Kita bersama akan membuat pondok ini lebih sejahtera. Amin. Dan kawan, apabila kalian tidak siap, apakah kalian ridho dan ikhlas apabila saya mengundurkan diri? Ulangi sekali lagi. Kawan, apakah kalian siap? Jika kalian merasa lelah atau tidak siap dalam berorganisasi nanti, apakah kalian ridho apabila saya mengundurkan diri? Baik, terima kasih teman-temanku. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua, ada trifungsi yang menjadi tugas DPS. Salah satunya menjadi mitra dari organisasi ISMI, DPP dan DPC, menjadi menampung inspirasi santri dan menyalurkan. Paling berat di antara ketiga tugas itu adalah menegur kawan-kawan yang tidak aktif, tidak bekerja sesuai job desk. Nah, sekarang ada beberapa muallim yang ngikop pakai bahasa Indonesia. Muallimnya pakai bahasa Indonesia. Bagaimana cara antum menyelesaikan problem itu dan meyakinkan kelas 6 tadi bahwa antum lebih baik daripada mereka selama antum menjabat? Teknis, saya hanya bertanya teknis. Saya tidak bertanya santri, tapi saya bertanya bagaimana cara antum menyelesaikan problem kawan-kawan Sof 5. Silahkan. Siapa yang mau menjawab silahkan. Jangan pakai loading, langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, apabila ada dari salah satu teman saya nantinya mengikop santri dengan menggunakan bahasa Indonesia, tentunya saya mungkin akan mengetahui dan mungkin tidak mengetahui. Dan pastinya saya akan menanyakan pada santri tersebut, apakah muallim yang mengikop antum itu memakai bahasa Indonesia atau tidak. Jika memang menggunakan bahasa Indonesia,
muallim tersebut akan saya serahkan ke Markazul Lugat untuk diurus lebih lanjut. Oke, Mungkin saya tanya dulu ke muallim. Muallim mau digitukan? Biar jelas jawabannya na'am aula. Tasta'id? Anta ista'adatta? ista'adatu. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim, saya mau meyakinkan antum bahwa kawan-kawan yang di depan ini perlu diberikan masalah yang besar oleh antum agar mereka ketemu bahwa mereka mampu memimpin dan menyelesaikan masalah itu. Dan antum selama ini ada beberapa yang disampaikan ke kami bahwa antum selama ini sulit dikendalikan. Ketika mereka mampu mengendalikan antum, berarti mereka memang pemimpin yang hebat. Yang bisa membuktikan hanya mereka dan antum, bukan Ustadz Markazul Lughah. Silahkan. Amanah itu berat. Yang kedua, muallim, tadi jawabannya masih berbelit-belit. Bagi saya, pemimpin itu harus to the point. To the point. Muallim nomor 2. Formatur nomor 2. Lebih keren atau lebih tidak keren nanti kita cek. Formatur nomor 2, jangan coba permasalahan ini jangan ditafsirkan kemana-mana. Ini ada muallim nih, ada muallim. Bagian Kismul Amni yang daur kemudian pakai bahasa Indonesia, lagi-lagi bahasa. Pakai bahasa Indonesia. Jangan saya tahu atau tidak tahu ya. Sekarang yang saya minta problemnya jelas antum tahu. Problemnya jelas antum tahu. Apa yang akan antum lakukan ketika itu? Bismillahirrahmanirrahim. Gini Tat, insya Allah mungkin kita akan menaruh teman-teman kita. Kadang di setiap angkatan itu, di setiap bagian misalkan di bagian Bakam hanya orang-orang yang mungkin mempunyai postur besar, sangar gitu. Tapi mereka itu kurang dalam posisi kebahasaan. Jika kita mau mengembangkan bahasa di bagian mu'alim, Ustadz, mungkin saya akan menaruh tidak cuma orang-orang yang di Bakam, tidak hanya orang-orang yang keren ganas, tapi kita juga akan menaruh minimal 1 di setiap bagian itu ada yang pintar bahasa. Nah, orang-orang tersebut tentunya akan kami setiap dievaluasi lebih dalam, Ustadz. Oke, stop, selesai. Kalau hanya menghitung wahid, ithnani, thalatha, arba'ah, khamsah, muallim yang mana yang nggak bisa pakai bahasa Arab angkat tangan. Kelas 5 yang mana yang nggak bisa pakai bahasa Arab angkat tangan. Kemudian yang nggak bisa ijlisu, idhab, kemudian kumu, idhab, ta'al. Limadza takallamta bil lughah al-arabiyyah, limadza ta'akhirta. Yang mana yang nggak bisa mengucapkan seperti itu angkat tangan. Gak ada muallim. Jadi antum nggak usah repot-repot nyari yang pinter bahasa untuk jadi kismul lughah, jadi kismul amni. Mereka semuanya bisa. Atau biar lebih meyakinkan tanya ke mereka langsung. Tanya. Yang paling sulit itu mau komitmen atau tidak. Silahkan, tafadhal. Is'alhum. Is'alhum bil lughah al-arabiyyah. Bertanya seperti apa, Ted? Bertanya seperti apa maksudnya, Ted? Ketika pertanyaannya sama seperti tadi. Ketika antum menemukan muallim yang menjalankan tugas tidak menggunakan bahasa resmi, apa yang antum lakukan ketika itu juga? Bahasa resmi anggap kismul amnih tadi. Kismul amnih itu nggak usah banyak ngomong. Kismul amni itu hanya berdiri, wibawa, dan menghitung. Pakai bahasa Arab, idhab, ta'al, dan lain sebagainya. Tapi pakai bahasa Indonesia, waktu itu juga. Apa yang akan antum lakukan?
Kasih ke formatur nomor 3. Sama Ustaz. Jadi begini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa yang akan kami sebagai calon seorang pemimpin yang akan kami lakukan ketika melihat seorang muallim yang mengikup santrinya menggunakan bahasa Indonesia? Yang pertama, yang akan kami lakukan ketika melihat hal tersebut, yang setahu kami bahwa itu adalah sebuah kemungkaran yang ada di pondok, maka akan kami lakukan sebuah peringatan. Ketika muallim tersebut mengulang untuk yang kedua kalinya, akan kami lakukan sebuah peringatan lagi. Ketika muallim tersebut sudah mengulang untuk ketiga kalinya, maka akan kami buat surat teguran dari DPS untuk jajaran para muallimin yang melakukan kemungkaran tersebut. Ketika mereka sudah diberi surat teguran namun masih melakukan hal tersebut, maka akan kami bicarakan melalui hati ke hati. Karena saya yakin bahwa teman-teman saya Ar-Rasyawat Sof 50 ini akan yakin pada saya dan akan menuruti perintah saya ketika kami sebagai seorang pemimpin sudah berbicara melalui hati ke hati. Betul? Oke, selanjutnya ke antum. Antum mempertaruhkan agama antum seperti teman antum tentang hal ini. Siapa Ustaz? Oke, saya tanya ke muallim kelas 5, calon muallim. Muallim, antum mau digitukan? Jujur. Siap ya? Bagus. Wallaha nas'al. Kita berdoa semoga semuanya seperti itu. Amin. Muallim, sebetulnya saya hanya ingin tahu seberapa berpengaruh antum untuk mereka. Ketika antum berpengaruh untuk mereka, santri yang lainnya itu sangat mudah. Yang paling sulit diselesaikan di Indonesia ini adalah pemerintahan oleh pemerintahan, korupsi dan lain sebagainya. Itu ada di dalam tubuh pemerintah. Oke, problem yang lainnya yang saya alami. Muallim, sekarang antum menegur kawan antum menggunakan bahasa persuasif. Tadi agak kebalik. Sebetulnya antum harus persuasif dulu. Harus merangkul mereka dulu. Jangan langsung ditegur. Rangkul dulu, ambil hatinya, baru setelah itu ditegur. Kalau sudah, diambil hatinya. Baru yang kedua, ketiga, keempat, kalau memang parah, silahkan lepas ke MPO. Muallim, saya waktu itu negor muallim koordinator DPC. Tubuh saya kecil. Saya lihat foto-foto antum gak jauh berbeda dengan saya. Hanya 1-2 yang lebih besar mungkin. Tubuh saya kecil. Sampai detik ini saya pun masih kecil. Saya waktu itu menegur koordinator DPC dan pengurus harian ISMI. Yang terjadi apa? Sandal saya dibawa sama mereka, bukan dipakai, bukan digosok, dibawa. Kemudian mereka buat kegaduhan, bluas di kantor saya. Kalau antum seperti itu, apakah antum milih diam atau justru milih tengkar atau justru antum memiliki trik untuk menyelesaikan problem antum dengan mereka dan santri semuanya tetap tersalurkan inspirasinya pada yang berhak? Safadol, siapa yang mau menjawab angkat tangan. Oke, silahkan. Jadi permasalahan yang ada kali ini ketika kita terdapat konflik yang sangat besar gitu Ustaz. Simpulnya Ustaz. Antum selalu harus memperbaiki mereka. Ketika mereka sudah tidak bisa bekerja, baik malas ataupun dan lain sebagainya, antum harus menjadi tameng mereka biar mereka selalu bagus. Nah, ketika mereka tidak mau, justru antum yang diserang, apa yang akan antum lakukan? Ketika sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadz Kiram yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat-sangat memotivasi diri saya untuk menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi begini, ketika kemungkaran dibalas kemungkaran, maka hasilnya akan sia-sia. Begitu pula seperti contoh yang seperti tadi. Ketika teman-teman saya mendobrak ataupun membawa sandal saya, memukul-mukul pintu kantor saya,
Apakah saya harus membalas mereka dengan suatu kemungkaran yang sama? Tidak. Maka dari itu kami akan melakukan suatu musyawarah, suatu hal, sehingga kami dapat menyimpulkan kesepakatan yang akan mendapatkan tujuan yang sama, sehingga kami dapat berkontribusi dengan baik dalam organisasi ISMI ini. Oke, selesai. Saya hanya mau menyampaikan bahwa ada beberapa tipikal pemimpin. Ada yang lembut seperti Rasulullah dan Abu Bakar. Ada yang tegas seperti Umar dan Tariq bin Ziyad. Kemudian ada yang kaya seperti Uthman. Nah, di depan ini saya hanya pengen dua saja. Pasangan yang mana yang ada tegas dan lembut dari yang ada di depan ini. Saya lihat di kurikulum vitae-nya, kemudian visi misinya, itu masih belum saya temukan bahwa kalian pernah terlatih dalam organisasi yang hebat. Paling-paling hanya ketua kelas. Ketua kelas itu kalau menjadi ketua DPS, nanti ada ketua DPS yang kekuatannya hanya sebesar ketua kelas, DPS-nya tidak akan berjalan. DPS-nya tidak akan berjalan. Tapi kalau ada ketua kelas yang sehebat ketua DPS, kelasnya akan luar biasa. Antum seperti apa? Silahkan, di sini tidak ada. Saya hanya pengen melihat yang mana pasangan yang kuat dari sisi tegas dan bisa mengayomi. Langsung bilang, saya tegas, saya mengayomi. Coba cek. Langsung. Sebutkan tokoh inspirasi pemimpinnya juga. Langsung spontan. Yang tegas. Pemimpinnya tokoh Soekarno. Terus Mengayomi. pemimpinnya Jokowi. Terus cepat. Saya tegas. Pemimpin tokoh antum Tokoh cepat. Prabowo. Yuk lanjut. Mengayomi. Tokoh antum Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Terus Lembut Ustadz. Hah? Lembut. Tokoh antum Ganjar. Terus Tegas dan menyayangi Ustadz. tokoh antum Umar bin Khattab. Saya paling suka Umar bin Khattab. Terima kasih sudah menjawab. Kita hanya mengharap dan berdoa semoga siapapun yang menjadi ketua DPS nanti, mereka betul-betul ditaati oleh teman-teman dari kelas 5. Kalau tidak, mohon daripada Al-Amin khususnya TMI tidak bisa antum kendalikan, cari orang yang paling mampu untuk memimpin. Kalau antum mampu, silahkan wujudkan kehebatan antum di atas kepemimpinan memimpin mereka. Tafadhal masykurah. Kita selalu berdoa daripada asatid. Hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh panjang dan juga sangat bermakna bagi seorang calon formatur DPS. Mari kita plusi bersama untuk penanya dan juga penjawab. Selanjutnya pertanyaan kedua dari pihak asatid kami berikan kepada Al-Mukarram Ustadz Fajar Amirul Mukti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal sampai akhir pertanyaannya tadi yang saya dengar, itu yang saya tangkap dari kacamata saya. Itu ada dua hal kemungkinan. Satu adalah ketidakpuasan santri terhadap masa jabatan muallim yang sekarang. Yang kedua, ketidakpercayaan santri terhadap calon muallim yang akan datang. Itu doang yang saya tangkap dari segelintir banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Namun ada beberapa poin yang perlu saya tanggapi, tak perlu dijawab. Mungkin ini hanya sekedar kritik. Boleh jadi formatur ketiga tolong tarik perkataannya. Kamu harus pandai-pandai membedakan antara perkara usuliyah sama furu'iyah.
Kalau berbicara soal hadis tadi itu sifatnya furu'iyah bukan usuliyah. Jadi tidak bisa menggadaikan agama dalam hal-hal seperti ini. Dalam sholat pun itu perkaranya sudah meskipun meninggal waman tarokas sholata faqad kafara jihara. Itu pun hanya sekedar sifatnya adalah furu'iyah saja. Tolong ditarik perkataannya. Ya, tolong ya tarik aja, itu gak baik ya. Lalu kemudian yang kedua, buat formatur yang kedua tadi, silahkan hadisnya itu perbaiki lagi bahasanya. Ya, bukan salasa tapi salasun. Takutnya ini mempengaruhi santri yang banyak sehingga menjadikan dolun wa mudillun di masa kedepannya. Lalu kemudian pertanyaan saya sebenarnya sedikit saja, mohon dijawab secara singkat. Ya, yang pertama, tadi banyak bicara yang menggema di telinga saya, visi misi tidak tercapai, bicara tentang plan A dan plan B, sedangkan saya belum menerima apa plan A sama plan B-nya itu loh maksudnya. Dari tadi hanya digemakan saya bisa menjamin alamin TMI menjadi makmur, ini sejahtera, semua aturan terjalankan, tapi kita tidak disebutkan apa prosesnya. Awas jangan-jangan kalian belum mempersiapkan, kalian hanya sekedar melontarkan punya plan A, plan B, tapi belum disusun di kertas yang kalian bawa itu. Ya, coba saya minta tolong dijawab. Kalau memang nggak mau dijawab, serahkan saja apa plan A sama plan B-nya sekarang juga ke tangan saya. Nggak perlu dijawab, tidak apa-apa. Tidak ada. Bagus. Jadi itu nggak perlu dijawab. Gak perlu dijawab, sepertinya tidak ada plan A sama plan B. Mungkin pertanyaan selanjutnya aja lah. Bagaimana cara memposisikan diri sebagai DPS yang tepat? Karena dari tadi ranah pembicaraan kalian sebagai seorang DPS itu seolah-olah ingin merangkul santri, ini mengayomi santri. Bagaimana cara kalian benar-benar mampu menengahi antara jiwa santri yang pengen dimanja, lalu kemudian kalian yang mualim harus selalu dilayani. Bagaimana kalian menengahi itu semua? Jikalau seandainya plan A sama plan B tadi gak usah dijawab, sepertinya kalian tidak mempersiapkan itu semua sebagai seorang pemimpin, jadi gak perlu dijawab, langsung ke pertanyaan yang keduanya saja tadi. Silahkan dijawab untuk pertanyaannya yang kedua tadi, bagaimana cara antum menghadapi atau langkah antum untuk menengahi teman dan juga anggota. Seperti itu simpelnya. Bagaimana cara antum menghadapi teman dan juga anggota santri. Santri yang selalu mengeluh dengan peraturan, sedangkan teman-teman antum yang ingin lebih meningkatkan disiplin di pondok ini. Bagaimana cara antum menghadapinya? Silakan dari format kandidat pertama. Bukan plan A, plan B, anjing. Pertanyaannya apa? Gak ada jawab. Dengan cara memberikan. Kalau gak ada gak apa-apa juga. Ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya katakan tadi Ustaz. Bagaimana cara menengahi santri dan muallim? Yang pertama memberikan uswah Ustaz. Seperti contoh saya memberikan uswah kepada santri dan saya memberikan contoh uswah kepada muallim teman saya sendiri. Dan yang kedua itu yang saya katakan tadi rela berkorban Ustaz. Maupun itu demi jabatan saya sendiri atau demi santri. Lebih mengedepankan atau mengepentingkan urusan bersama dibandingkan urusan pribadi saya. Jadi jika ada konflik bersama, saya akan mengurusi konflik tersebut dibandingkan urusan pribadi saya sendiri. Seperti itu jawaban saya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Sebelumnya bagaimana cara menengahi santri dengan para mualim Ustaz? Kita lihat dulu Ustaz, apa permasalahan antara santri dengan mualim ini Ustaz? Dan kita ambil permasalahan tersebut Ustaz, lalu kita diskusikan. Jika kira-kira kita ini jika berpihak kepada santri, lebih buruk mana dampaknya?
lebih berpihak kepada santri atau berpihak kepada mu'alim Ustaz? Seperti itu. Jika dampaknya lebih buruk berpihak kepada santri, maka kita akan mengiyakan apa kata mu'alim seperti itu Ustaz. Terima kasih kepada Ustadz Fajar memberikan pertanyaan. Singkat saja, jawaban saya hampir-hampir mirip kepada kandidat kedua. Jadi kita lihat dampaknya yang lebih besar yang mana. Apabila dampaknya lebih besar ke teman daripada santri, maka saya lebih dulu mengedahului teman saya, baru pas saya bisa terjun ke santri. Begitu juga sebaliknya, apabila dampaknya besar ke santri daripada ke teman saya, maka saya akan lebih mendahulukan santri daripada teman saya. Syukron. Semuanya emang gelegar, tapi kayaknya gak paham pertanyaan. Saya cuma nanyakan posisi, saya siap netral. Sudah, itu tok, titik. Tapi semuanya terlalu banyak putar-putar kata, gak nyambung, gak sesuai. Jadi, udahlah. Makasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tidak jauh berbeda dengan apa yang ditanyakan Ustaz Fajar mengenai posisi kalian di DPS. So my question is, how do you see the role of DPS or the Student Council in supporting the well-being and the academic and language of student? Understandable? How do you see the role of DPS or Student Council in supporting the well-being and the academic and language of students? Bagaimana Anda melihat peran DPS dalam mendukung kesejahteraan perkembangan akademik dan bahasa? Bagaimana Anda melihat peran DPS dalam mendukung kesejahteraan dan perkembangan akademik dan bahasa? Dengerin, kalau gak ngerti bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya, betul. Bahasa Arab. Fahimtum bil lughah al-injiliziyah wa in la nutarjim ila al-lughah al-arabiyah. Fahimtum am la? Baik, kaifah dauruh isma'u. Kaifah dauruh majlisin niyabah litullabiyah fi tarkiyatin ay fi tanmiyati mustawa maharati talabah. Mustawa al-lughah lit-talabah. Maratan ukhra, kaifah dauruh majlisin niyabah litullabiyah fi tanmiyati mustawa al-mustawa al-lughawi lit-talabah. Wa kadzalika fi at-ta'lim al-akademiyah as-sabahi. Taib tafadhal. Dauru majlisin niyabah lit-tullabiyah. Daurukum. Understand the question? By English, that. How do you see the role of DPS, Student Council, in supporting the well-being and the academic and language student? Understand? Answer langsung. Yes, answer the question. Understand or not? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Directly to my answer. The first rules, the solution from this question is, the rules of DPS, we have to know what is the problem, sir. And then I want to make some creator that know about language section. Okay, enough.
I don't talking about the solving problem here. So my question is, I'll translate to Indonesian language to make you understand the question, okay? Bagaimana Anda melihat posisi DPS ini dalam mendukung kesejahteraan dan perkembangan akademik dan bahasa santri? Bagaimana seorang DPS mampu mendukung santri dalam mengembangkan akademik mereka, fi dauri ta'lim, dan juga dalam bahasa? Yang pertama Ustadz, di pondok kita ini sudah tersedia kelompok minat Ustadz. Jadi saya akan menyuruh santri untuk mengikuti kelompok minat tiap harinya, setiap sore, kecuali pada hari-hari tertentu. Jadi wajib bagi seluruh santri untuk mengikuti kelompok minat berbahasa seperti PIZ, algoritma dan lain sebagainya itu, dan mengikuti atau menghadiri Komdas setiap siangnya untuk mempelajari bahasa Arab dan bahasa Inggris, untuk menciptakan santri yang pintar bahasa Arab ataupun bahasa Inggris Ustaz. Seperti itu solusinya Ustaz. Okay, the second formatter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya adalah yaitu mengaktifkan kelompok-kelompok bahasa dan mewajibkan bagi seluruh santri mengikuti kelompok-kelompok bahasa. Contoh Firtalia, algoritma, PIZ, ya, dan lain-lain. Kedua, mengaktifkan taswidul mufradat agar mufradat santri ini bisa lebih banyak dan bisa lebih dipraktekkan. Mungkin hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya saya tidak jauh berbeda dari kedua kandidat kita. Saya ketika terpilih menjadi ketua DPS nanti, saya ingin memaksimalkan fungsi kelompok minat sehingga kapasitas santri dan ability santri itu, kemampuan santri itu bisa meningkat di kelompok minat tersebut. Jadi kelompok minat itu kita akan maksimalkan. Dan posisi kita sebagai DPS, kita hanya bisa mendukung dan memberi motivasi kepada santri-santri untuk mengikuti kelompok minat tersebut. Syukron. Lantas bagaimana dengan akademik santri? Nilai santri di kelas itu yang sering kali di bawah rata-rata, dan mereka ketika ujian tidak mampu menjawab soal. Apa fungsi kalian sebagai orang yang terdekat dengan santri dalam membantu mengembangkan akademik santri di kelas-kelas nanti, untuk bisa mencapai nilai-nilai sesuai target yang sudah ditentukan oleh pondok? Untuk membantunya bagaimana? Langkah konkretnya apa? Tidak hanya dalam aspek bahasa saja ya. Yang saya tanyakan juga dengan akademik, karena banyak sekali santri yang tidak mampu mencapai target. Jadi apa langkah-langkah yang bisa antum lakukan untuk membantu mereka dalam meningkatkan kualitas akademik? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pertanyaan, bagaimana cara kita sebagai calon formatur DPS ISMI untuk meningkatkan prestasi akademik yang ada di kalangan para santri? Karena yang kita ketahui bahwa banyak yang ada dalam kalangan para santri itu tidak mencapai target dalam prestasi akademiknya. Jadi begini, kita cari permasalahannya terlebih dahulu. Mengapa santri dalam prestasi akademik itu semakin tahun semakin menurun atau banyak yang tidak mencapai target? Karena pertama, tidak pahamnya mereka atas apa yang mereka pelajari tentang mada atau pelajaran yang mereka pelajari di kelas. Karena mengapa? Karena banyak yang dari mereka hanya dapat menghafalkan pelajaran-pelajaran yang ada, bukan memahami. Maka dari itu kami sebagai calon Ketua Umum DPS ISMI akan mengaktifkan kembali kelompok-kelompok minat yang ada. Contohnya kelompok bahasa. Lebih diutamakan lagi ke acara unggulan kami, yaitu taswidul mufradat. Karena dengan adanya taswidul mufradat, maka secara tidak langsung
ability santri dalam pengelolaan bahasa Cek. semakin hari semakin meningkat. Begitu. Itu sudah banyak yang memulai dan masih berjalan. Tanpa DPS pun itu masih berjalan itu. Nah sekarang apa langkah konkret antum? Muter-muter dari tadi. Kira-kira langkah konkretnya apa? Langkah konkretnya. Tanpa DPS itu tetap akan jalan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa seorang Dewan Perwakilan Santri adalah sosok muallim yang secara tidak langsung adalah yang terdekat kepada santri setelah musahil kamar. Maka dari itu kami selaku sosok yang paling dekat dengan santri setelah para musahil, kami akan memaksimalkan bentuk motivasi. Caranya? Caranya bagaimana? Kami akan memotivasi santri mengenai akademik yang ada dan memberi dukungan kepada mereka tentang prestasi akademik yang semakin tahun semakin menurun. Contohnya, kita akan memberikan pembelajaran malam yang dimana banyak tahun-tahun sebelumnya yang ketika ada pembelajaran malam sebelum ujian itu tidak dimaksimalkan. Contohnya muwajjah. Muwajjah di sini banyak dari santri yang hanya hadir dalam kelas dan untuk absen. Namun tidak belajar. Begitu. Sebentar Malim, itu bukan pekerjaan antum itu. Paling tidak itu pekerjaan nanti bagian Kismut Ta'lim yang ada di DPP. Antum fungsinya di situ di sebelah mana? Kan kami sebagai orang yang terdekat kepada santri, maka kami akan memberi motivasi kepada mereka dan sebagai dukungan yang ada, sehingga ketika mereka melakukan suatu acara muwajjah yang di situ dipimpin oleh seorang bagian Kismut Ta'lim, kami bisa secara tidak langsung memberikan motivasi agar mereka bisa belajar dengan baik di dalamnya, begitu Ustaz. Good, itu bagus. Boleh. Masih lama. Masih lama. Mohon maaf, ini saya pengen nambahkan sedikit ini. Saudara kita dari kelas 5 berdiri ya. Nanti mohon dibimbing bagaimana cara antum membimbing orang-orang ini. Karena kami butuh ketua DPS yang mampu membimbing temannya. Bukan membimbing santri. Ketua DPS itu membimbing temannya nanti. Karena takut temannya nggak bisa kerja dalam organisasi. Memitrai mereka. Inspirasi santri bagaimana tersalur ketika mereka menjadi muallimnya. Oke, Akhuna Zubair dari Padang, mohon berdiri. Mohon maaf, Akhuna Zubair dan Akhuna Dadang dan Raka. Mohon berdiri. Ayo kita sambut plus dulu tentang 3 orang ini. Baik, tafadhalu taqaddamu. Kita akan cek calon kualitas calon ketua kita. Ayo biar cepat. Akhuna Zubair, Dadang dan Raka. Silakan dipanggil cepetan, panggil cepetan. Panggil cepetan. Iya cepat dipanggil. Cek. Silakan segera berdiri. Panggil. Gimana caranya antum menyelesaikan misalnya beliau bermasalah nih, nggak mau ngurusin nggak mau melanggar dengan santri dan nggak mau diatur sama antum. Sampai santri itu banyak ngeluh tentang beliau-beliau. Gimana kira-kira? Ayo, silakan. Itu tugas antum itu. Zubair, Dadang dan Raka. Minimal panggil ke depan. Silakan dipanggil. Mau antum apakan ini? Kepada teman-teman saya seperjuangan, Akhuna Zubair, teman seperjuangan saya, dan Akhuna Dadang dan juga Raka, dimohon untuk partisipasinya agar berdiri sejenak. Silahkan. Untuk kawan-kawan Arosafat, silahkan beri semangat kepada teman-teman kita kali ini. Saya kasih waktu 1 menit. Selesaikan. Akhuna Dadang. Gak usah mau. Kita cek bisa nggak dia. Gak usah mau. Terus, ya mau diapakan itu? Akhuna Raka sepertinya sedang ada di luar aula ini. Nah, mau antum apakan itu?
Silakan aku Raka untuk menghadap ke depan. Pelanggarannya misalnya mukul santri misalnya. Mau antum apakan itu? Teman-temanku yang telah berjuang selama beberapa tahun ini bersama, sebelumnya saya ingin menanyakan suatu hal penting mencakup amanah kita yang akan kita jalani untuk 1 tahun ke Oke, depan. sudah selesai 1 menit berlalu. Taib tafadhol duduk. Antum duduk. Ini Soekarno kita. Ini pemimpin yang bersosok Soekarno tadi. Syukron, saya sangat senang dengan ketiga saudara kita. Ada yang lebih jago dari Soekarno? Silahkan. Umar bin Khattab mungkin? Untuk teman-teman yang bertiga, saya minta bekerja sama dengan saya. Jangan mau diatur. Jangan mau diatur mereka. Kemudian saya minta antum ngatur mereka. 1 menit. Silahkan. Pelanggarannya muallim mukul santri. Anggap seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini teman-temanku. Kalian, saya yang ditunjuk sebagai pemimpin dari sekalangan santri dan kalian ini, saya akan menegur kalian secara keras apabila kalian melakukan kesalahan ini berulang kali. Jika kalian mengulanginya lagi, saya akan menyerahkan kalian kepada atasan agar kalian diurus lebih lanjut. Oke, stop. Begini teman-teman. Kasih mic-nya. Saya mau nanya. Ayo cepet. Antum bisa nggak ngasih mic calon ketua DPS? Calon ketua DPS bisa ngasih mic nggak? Silakan kalau bisa cepet. Kasih kalau bisa. Ini dengan siapa? Dengan akunnya siapa? Saya nggak tahu. Dadang mau digitukan. Ayo mau nggak? Mau, Dad. Mau. Aduh, alhamdulillah hebat orangnya. Terus satunya belum satunya. Ini dengan akunnya Juga mau, Dad. mau. Mau. Raka dinasihati mau ya. Oke, lanjut. Satunya lagi. Mau, Dad. Ikhwani, perhatikan mereka. Ini 3 orang ini sekarang hanya contoh yang tidak ada. Besok kalau ada pelanggaran belum selesai berarti ketua DPS kita masih belum menegurnya. Ingat-ingat itu ya. 3 orang yang seperti beliau-beliau ini sudah saya doktrin untuk tidak mau, masih mau ikut ketua DPS-nya. Kalau besok ada pelanggaran dari muallim tidak selesai berarti ketua DPS masih belum. Oke, semoga ini bisa berlanjut untuk seterusnya. Amin. Syukran jazilan. Baik, pertanyaan terakhir dari kalangan asatid dari Al-Mukarram Ustadz Alif Basman ingin bertanya kepada formator DPS. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati guru saya tercinta, karena beliau sebagai wali kelas saya di saat kelas 1 reguler dulu, Al-Ustadz Abdul Kiram. Saya ingin bertanya tentang jaminan ya, karena antum-antum ini yang mana akan berjuang bersama kami khususnya MBO ya dalam selama masa organisasi ISMI. Mohon disaksikan kepada para santri. Saya ingin menanyakan jaminan tentang bahasa. Ya, yang mana keadaan pondok kita, saya sudah sampaikan ke pengurus yang lama bahwasanya pondok kita bahasanya sangat minim, bahasanya sangat kurang. Bahkan di saat kita menanyakan terlebih dahulu dengan bahasa, maka jawaban santri
mendahulukan bahasa Indonesia. Contoh pengambilan paket di dalam kantor. Kita sudah berusaha, bahkan kita coba dari segi bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya, tidak ada. Jawabannya ambil paket Ustaz. Mada turid ambil paket. Mada turid Ustaz Ferdi Ustaz. Contoh. Nah, apa jamin antum? Nanti setelah musta akan ada musyawarah kerja. Antum tidak bisa memberi jaminan kepada kami. Tentunya jawaban formatur pertama harus dipenuhi. Maka kalau tidak mau dievaluasi karena sudah tidak sanggup, berarti harus siap diganti karena sudah tidak siap memimpin pondok kita. Ingat, dialog ini jangan dibuat main. Jawaban antum menjadi saksi di masa yang akan datang. Paham? Ya, apa jaminan antum mengaktifkan pertama kelompok minat, ya, mengfungsikan semua adanya kelompok minat bahasa, baik Jibril, Firtalia, Algorisma dan lain sebagainya. Apa jaminan antum ketika seluruh santri yang ada ribuan santri ini tidak berubah dengan keadaan bahasanya? Jawaban antum akan saya catat, akan saya tagih nanti di musyawarah kerja pertama. Bisa dipahami? Silahkan dijawab. Silakan langsung secara singkat menyampaikan poinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mungkin jaminannya sama seperti tadi, kami siap dilengserkan Ustadz. Di musyawarah pertama kami siap dilengserkan untuk digantikan kepada formator-formator yang lain Ustadz, agar bisa menjadi lebih baik pondok ini Ustadz. Begini, Ustadz. Langsung poinnya disampaikan. Formatur ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang saya tanyakan adalah apa jaminan antum ketika apa yang kami katakan barusan tidak tercapai di masa khidmat kami. Jadi insya Allah ketika kami sebagai formator nomor urut 3 ketika dipilih dan berhasil menjadi ketua umum dan wakil ketua umum DPS ISMI, dan jika kami mengingkari apa yang kami katakan, maka kami siap mempertaruhkan harga diri kami sehingga kami diturunkan langsung dari ketua umum dan wakil ketua umum DPS ISMI tersebut. Nah, Jaminannya Ustadz, kami akan menaruh poster-poster bahasa yang dimana setiap lingkungan itu akan ada setiap mufradat. Dan yang kedua, jika santri itu tetap melanggar bahasa, ya kami akan serahkan kepada mahkamah. Dan jika itu tetap saja Ustadz, kami akan menaruh. Bukan langkah antum, itu langkahnya antum. Antum sudah jawab tadi. Jaminan antum. Apa yang akan dikasih jaminan kepada kami selaku atasan antum? Jadi antum ke MBO akan memberi jaminan apa kalau tugas antum tidak tercapai? Biar tidak hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, supaya santri-santri TMI ini betul-betul menjadi santri yang terbaik. Tentunya di kelas 1 dan kelas 2 Lim. Ya, saya sedikit cerita di saat saya menguji ujian lisan Lim. Saya menanyakan apa bahasa songkok, apa bahasa kaos, tidak ada yang tahu. Terus apa guna yang ada kelompok minat di pondok kita? Apakah mualimnya tidur? Apakah pengurusnya tidur? Nah, jadi kalau itu tidak tercapai, apa jaminan antum terhadap kami? Karena tanggung jawab yang ada di depan ini adalah MP, MPO dan lain-lainnya seperti itu. Silakan formatur 1 langsung disampaikan jaminannya. Kalau dari formatur yang 2 dan 3 siap diturunkan, kalau antum apa? Jaminan kepada kami. Jaminannya siap membenahi dan siap membenahi kepada pelanggaran tersebut dan. Berarti siap mengevaluasi. Seandainya evaluasi itu tidak tercapai, ya ke plan B Ustadz. Usaha tidak tercapai kami akan siap diganti dengan komisi dengan mualim yang lain. Baik, jawabannya sudah sama ya. Jadi akan evaluasi, jadi tidak ada salah kaprah nanti di tengah jalan ya.
Jadi pemimpin tidak siap, tidak tercapai tujuannya, maka di situ mereka sudah mengutarakan depan kita semua, yaitu siap diganti. Kenapa saya bilang seperti ini? Bukan untuk menjatuhkan antum atau bikin antum ketar-ketir untuk melaksanakan jabatan ini, supaya antum betul-betul bekerja di organisasi ISMI seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah sesi pertanyaan dari kalangan asatid. Maka dengan terakhir tadi juga mengakhiri dialog interaktif formatur DPS masa khidmah 2023-2024 Masehi. Poin terakhir kepada para formatur DPS, apapun yang sudah antum sampaikan, maka itulah yang antum harus lakukan. Apapun yang antum sudah sampaikan, maka itulah yang harus antum lakukan. Jangan mengecewakan kami yang sudah percaya kepada antum. Fahim tum? Baiklah. Kelas 6 antum. Baiklah. Marilah kita tutup bersama-sama acara kita pada sore hari ini dengan membaca alhamdulillah. Sallu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.